Jadi topik kita siang hari ini adalah soal satu bagian doktrinal yang cukup menjadi perdebatan ya karena ada perbedaan yang cukup mencolok antara komunitas Kristen dan komunitas Islam ya. Nah tentu di dalam pandangan-pandangan yang tradisional baik di Kristen maupun di Islam ada perbedaannya, tetapi kita ingin melihat juga mencermati sebenarnya bagaimana sih approach tafsirnya itu ya dan menghasilkan perbedaan itu kenapanya dan kalau kita nanti berusaha tafsir teks ya apapun teks yang kita hadapi, jadi mudah-mudahan kita punya model berpikirnya ya, tafsir mana yang mungkin lebih bagus, tafsir mana mungkin punya kelemahan gitu ya. Jadi bukan sekedar kesimpulan akhirnya siapa yang benar, siapa yang salah begitu ya, karena itu mungkin sangat tergantung dari komunitasnya. Tetapi paling tidak mencapai kesimpulan akhir tafsir tertentu itu ada jalannya ya, bagaimana kita melakukannya dan di situ bisa juga kita coba teliti ya apakah ada cara yang lebih baik atau ada cara yang lebih problematik dan sebagainya gitu ya. Nah, kita mulai dengan ayat kita yang terutama ya. Ini saya ambil dari quranweb.id. Kalau Bapak Ibu lihat ya, di diskusi tahun lalu juga saya memanfaatkan yang semacam ini karena di sini ada tafsirnya sekaligus ya, sehingga ada terjemahnya ke bahasa Indonesia tapi juga ada tafsirnya yang menolong ayat-ayat itu sebenarnya diartikannya apa khususnya untuk komunitas yang berbahasa Indonesia ya. Nah, ini Anisa ayat 157 ya, surah 4 ayat 157. Ini saya bacakan ya. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu, melainkan mengikuti persangkaan belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Nah, jadi ini ayat utama yang menjadi tumpuan ya untuk tafsir di dalam kalangan Islam tradisional untuk menyikapi apa benar Yesus itu disalib begitu ya. Dan ini terjemahannya di dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Jadi pandangan Islam tradisional adalah ada orang yang diserupakan dengan Isa begitu ya. Nah, siapa yang diserupakan itu juga tidak dijelaskan di ayat ini ya. Biasanya yang muncul nama-namanya adalah Simon dari Kirene atau Yudas begitu ya. Tapi di ayatnya sendiri tidak ada begitu ya. Nah, kita coba lihat tafsirnya ya. Ini kalau ditekan bagian bintangnya ini ada tafsirnya begitu ya. Lalu ini ada tafsir Kemenak ya. Untuk bagiannya ini nggak begitu panjang ya. Ayat ini menerangkan bahwa di antara sebab-sebab orang Yahudi mendapat kutukan dan kemurkaan Allah ialah karena ucapan mereka bahwa mereka telah membunuh Al-Masih putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka sebenarnya tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang disalib dan yang dibunuh itu ialah orang yang diserupakan dengan Isa Al-Masih bernama Yudas Iskariot, salah seorang dari 12 orang muridnya. Ya, jadi dalam tafsir Kemenak ini nama yang disebut adalah Yudas Iskariot. Di ayatnya sendiri nggak ada ya. Kalau kita lihat bukunya ini Abdullah Said ya, ada berbagai nama juga yang disebut ya. Sebentar, saya coba cari dulu lokasinya. Itu di halaman, sebentar ya. Sebentar. Ini memang apa bukunya waktu di scan lebih gede daripada halaman yang bisa langsung scan dapat 2 halaman, jadi kiri kanan ya. Mudah-mudahan nggak terlalu menyebabkan kesulitan pembacaan Bapak Ibu. Di halaman 132. Bentar ya. 132. Nah, ini ya. Coba saya share screen. Jadi di bagian
agak bawah ini ya, yang dikutip ini Tabari ya. Ini udah beberapa ratus tahun ya sesudah komunitas Islam mula-mula ya. Lalu di sini nama yang disebut adalah according to some Christ was replaced by a double, whereas according to others his replacement was Simon of Kyrene or one of the apostle, specifically Judas. Begitu ya. Jadi ada dua nama memang yang alternatif yang disebut di sini, dan ini sesudah zaman dari Tabari ya udah berkembang dan seperti ini tradisi tafsirnya, dan yang diambil oleh tadi tafsir Kemenak adalah Yudas itu. Ya, tapi ada alternatif lagi Simon dari Kirene begitu ya. Karena mungkin karena di Injil juga ada kisah bahwa Simon dari Kirene memang dipaksa begitu ya memanggul salib Yesus, sehingga dengan demikian juga muncul versi-versi kisah bahwa oh yang disalib itu juga ya Simon itu ya, karena kan dia udah dipaksa untuk memanggul salibnya, terus yang tersalib ya Simon dari Kirene itu ya. Mungkin ada versi kisah yang seperti itu juga ya. Nah, jadi itu ayat utama kita. Nah, Abdullah Said itu ini juga ya menyajikan juga diskusi tentang beberapa ayat yang lain ya, yang di diskusi tahun 2020 yang lalu. Kalau Bapak Ibu cermati nggak sempat kita bahas ya. Jadi saya ingin ambil waktu juga lihat bagian ayat-ayat itu ya, supaya diskusi kita ini nanti saling melengkapi ya. Itu ada di halaman 131, tapi saya tunjukkan ayatnya dulu aja ya. Itu misalnya ayat ini ya, Al-Imran surah 3 ayat 55. Ya, ini dikutip Abdullah Said juga ya. Ini ayat 55 ya. Ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Ya, permasalahan tafsirnya adalah kata harafiahnya literalnya adalah I take you ya, aku mengambilmu begitu ya. Apa maksudnya diambil oleh Tuhan begitu ya. Nah, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan, gitu ya. Nah, saya tunjukkan bagian halaman dari Abdullah Said ya, membahas ayat itu ya. Jadi di situ memang ada kerumitan tafsir ya. Ini ayatnya diterjemahkan lagi oleh Said ke dalam bahasa Inggris ya. Oh Jesus, indeed I will take you. Ya, ini mutawafika and raise you to myself and purify you from those who disbelieve and make those who follow you superior to those who disbelieve until the day of resurrection. Nah, katanya Said ya, isu utamanya adalah gimana menafsirkan I will take you ini ya, mutawafi. Itu aktif partisipalnya ya, itu kalau mungkin belajar bahasa Yunani begitu ya, itu mirip seperti pasif begitu ya. Nah, kata kerja aktif partisipal itu ya sering diartikan sebagai to cause to die. Jadi kalau I will take you maksudnya adalah menyebabkan kematian. Ya, bahwa Allah menentukan kematian Yesus begitu ya. Jadi bagian ayat ini tuh bisa ditafsir sebagai ya Yesus mati begitu ya. Tapi kan tidak pakai secara harafiah ya begini begitu ya, sehingga bisa ada kemungkinan tafsir yang lain ya. And in general its passive form to via means he passed away. Begitu ya. Jadi ungkapan-ungkapan yang ini biasa juga dipakai untuk menjelaskan kematian seseorang ya, he passed away begitu ya. However, the issue of whether or not Jesus died is relevant to the present discussion ya. Jadi bagiannya ini penuh nuansa pilihan tafsir. Bagian yang Anisa 157 tampaknya lebih jelas ya, bilang bahwa ada yang diserupakan dengan Yesus dan Yesus itu tidak disalibkan begitu ya, sehingga yang 457 itu Anisa 157 sering dipakai juga prinsipnya
ayat yang jelas menafsirkan ayat yang kurang jelas ya, karena di sini bisa ada kemungkinan-kemungkinan tafsir begitu ya. Jadi secara tradisional mungkin pola pola tafsirnya seperti itu ya. Nah, ini ada kita kita lihat ya tadi Quran Web ID gimana ya tafsirnya ya terhadap bagian itu, karena kebetulan kan kita bisa lihat ya eee, tafsirnya dari Kemenak ya. Jadi ini Al Imran ayat 55 kita lihat tafsirnya ini ya. Nih tafsir Kemenak ya. Ini cukup panjang nih ya, karena mungkin ada komplikasi itu ya, gimana sih menafsir kata itu ya. Nah, Allah membalas tipu daya orang kafir dengan mengangkat Isa Al-Masih kepadanya. Dalam hal ini terdapat berita gembira untuk Nabi tentang datangnya bantuan Allah untuk menyelamatkan dirinya dari tipu daya orang-orang kafir, sehingga mereka dalam usahanya melaksanakan tipu daya itu tidak akan berhasil. Ya, jadi I will take you itu ditafsir sebagai yaitu bagian dari mengangkat saja. Begitu ya, Isa diangkat kepada Tuhan ya. Nah, ini juga begitu ya. Allah akan mengangkat Nabi Isa kepadanya. Nah, tapi ada bagian ini nih memang juga ya, dan akan mewafatkannya pada saat ajalnya tiba, sesudah turun dari langit pada waktu yang ditentukan. Ya, jadi ada satu keterangan yang agak panjang ini ya, bagaimana ya bagian tafsir itu kelihatan mungkin complicated ya, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Ya, bahwa Isa putra Maryam akan turun di antaramu sebagai hakim yang adil. Kemudian ia akan memecah salib, membunuh babi, menghentikan peperangan, dan membagi-bagikan harta sehingga tak seorang pun yang akan menerimanya, dan merasa bahwa sujudnya lebih utama dari dunia dan semua isinya. Begitu ya. Jadi ini gambaran juga bahwa Isa itu akan datang di hari penghakiman akhir. Ini juga diyakini di dalam tradisi Islam yang tradisional ini ya. Dan bagian ayat-ayat ini aku mengambilmu dan mengangkatmu itu juga menuju kepada eskatologi itu ya, yang di hari kiamat nanti Isa itu akan datang menyertai hari penghakiman itu. Ya, tapi bagian bahwa mati itu jadi bukan bagian yang sangat utama ya, dan nggak terlalu jelas ini ya. Eh, Hanya ditulis pada saat ajalnya tiba, sesudah turun dari langit pada waktu yang ditentukan. Berarti apakah pada hari penghakiman itu terus datang lagi Isa begitu ya, dan pada saat itulah nanti akan diwafatkan kalau ajalnya tiba begitu ya, atau apa begitu ya. Paling tidak tulisannya seperti itu yang tertera di sini ya. Nah, ini kemudian persoalan ketegangan dengan orang-orang kafir itu yang mencemooh Isa dan juga Maryam ya. Jadi tafsirnya itu seperti itu ya. Nah, ayat lain yang terlibat di dalam komplikasi ini ya, persoalan jadi Isa itu sebenarnya mati atau tidak ya, itu adalah dari Al-Maidah ya. Ini Al-Maidah ayat 117 ya. Coba kita lihat ayatnya ya. Said juga ada membahas itu, tapi cuma menunjukkan saja sih cenderungnya ya. Nah ini ya, Al-Maidah ayat 117 ya. Bunyinya, aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau perintahkan kepadaku. Jadi ini settingnya di ayat sebelumnya adalah, jadi mulainya dari ayat 116 ya. Dan ketika Allah berfirman, wahai Isa putra Maryam, engkaukah yang mengatakan kepada orang-orang, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Isa menjawab, maha suci engkau, tidak patut bagiku mengatakan apa yang bukan hakku. Jika aku pernah mengatakannya, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku, dan aku tidak mengetahui apa yang ada padamu. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jadi settingannya adalah konteksnya Yesus itu menyangkal bahwa ada klaim tentang ketuhanan dirinya. Begitu ya. Lalu dilanjutkan di ayat 117 ini ya. Jadi aku ini Isa ya di sini. Aku tidak pernah mengatakan kepada mereka kecuali apa yang engkau Tuhan maksudnya ya perintahkan kepadaku, yaitu sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di tengah-tengah mereka. Maka setelah engkau mewafatkan aku ya, nah di sini ada aspek itu lagi ya, kematian itu ya.
Engkaulah yang mengawasi mereka dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Gitu. Jadi konteks besarnya justru adalah penyangkalan tentang klaim divinitas Yesus begitu ya. Lalu terus ada kalimat yang setelah Isa wafat begitu ya, maka Allah yang mengawasi orang-orang itu begitu ya. Jadi di dalam argumennya, di dalam alur logika ayat ini adalah oh, saya nggak bilang apa-apa ya soal klaim ketuhanan, dan setelah saya wafat yang apa yang menyaksikan Allah sendiri begitu ya, dan yang saya selalu katakan adalah sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu begitu ya. Nah, tafsirnya juga ke arah situ. Jadi tekanannya bukan ke arah kematian itu ya, melainkan eh, klaim itu tadi ya, bahwa klaim ketuhanan itu disanggah ya oleh oleh Isa sendiri begitu ya. Jadi ini kalau di tafsirnya nggak ada diskusi panjang ya soal Yesus itu mati atau tidak sih sebenarnya begitu ya, melainkan sanggahan terhadap klaim itu. Ya tapi Abdullah Said memang menulis juga ya ayat itu ini ya. So peace is on me the day I was born, the day that I die, and the day that I shall be raised up to life again. Ini bagian sebelumnya. Oh ya, itu bagian terakhirnya dari ayat itu tadi ya. Ada bagian the day that I die. Ini Abdullah Said apa nulis surahnya itu di dalam footnote sih, jadi harus bentar. Footnote 16 itu, oh sorry, itu ayat yang lain. Quran 19 ayat 33 itu surah yang lain ya. Kalau yang yang tadi surah 5 Al-Maidah 117 ini yang ini ya, footnote 19. Then when you receive me, artinya cause me to die, you were the watcher over them. Ya itu tadi ya, setelah uh, engkau mewafatkan aku begitu ya ayatnya tadi ya, maka engkau yang menyaksikan ya orang-orang ini ya yang kafir, tidak percaya, salah salah paham dan lain sebagainya begitu ya. Nah, jadi ada ayat-ayat ini tapi yang secara sambil lalu saja mengutarakan ekspresi yang bisa ditafsirkan sebagai kematian, tetapi message utamanya bukan itu, begitu ya. Sehingga bagaimana ya, apakah ayat-ayat ini mau diambil menjadi sebagai landasan tafsir utama terhadap misalnya An-Nisa 157 ya, sehingga An-Nisa 157 itu yang dianggap lebih jelas, dan itulah yang diwarisi dalam banyak tradisi sebenarnya ya, baik tradisi yang penafsir-penafsir yang lebih awal maupun yang lebih modern ya, seperti Bapak Ibu udah tulis juga di bagian texting ya, seperti Maududi ya, itu penafsir modern ya. Said Kutub ya, itu juga pendiri Ikhwanul Muslimin ya, itu juga penafsir modern begitu ya. Jadi baik dari yang klasik maupun dari yang modern, itu yang pandangan yang tradisional itu banyak diwarisi begitu. Nah, saya ingin tunjukkan dari Abdullah Said ya. Tapi kalau Bapak Ibu baca sampai chapter Abdullah Said yang terakhir, Abdullah Said itu cukup kritis ya, untuk secara terbuka juga melihat bangunan teologisnya sebenarnya dari tafsir yang tradisional itu seperti apa sih begitu ya. Sebentar saya cari, ini halaman 143 ya. Nah, ini ya. Sebentar saya share. Ini di bagian atas ya, ada catatan. This denial is largely based on certain reports that were transmitted by second generation Muslims and are not necessarily based on any particular tradition of the prophet that is considered to be authentic. Ya, dalam tanda kutip nih otentiknya ya. Jadi sanggahan terhadap kematian Yesus ini, kata Abdullah Said ya, munculnya terutama dari second generation Muslims ya, dan tidak ada basis untuk yang pasti bisa bilang bahwa ini tradisinya muncul dari Muhammad sendiri ya. Jadi dengan demikian
Said itu berusaha bilang bahwa ini dalam perkembangan tradisi yang berikutnya nih, mungkin Muhammad belum tentu juga tafsirnya seperti itu, begitu ya. Lalu di dalam catatan ini ya juga ada tulisannya, many scholars of today emphasize the importance of reason in interpreting the Quran. Ya, jadi di dalam halaman-halaman yang sebelumnya ya, Said itu bilang ya bahwa ada aspek juga kemungkinan di komunitas Islam yang second generation itu, yang lebih awal itu ya, bukan yang hari ini ya, itu mereka cenderung memang juga bisa jadi ada gesekan dengan kalangan Kristiani dan Yahudi ya, sehingga ada perasaan kalau kita mengambil tafsir yang berbeda ya dari mereka, maka itu menegaskan ya bahwa yang Kristen dan yang Yahudi pikiran-pikiran keseluruhannya ikut ditolak begitu ya, sehingga muncul dari pergesekan semacam itu, juga muncul denial terhadap kematian Yesus ini ya. Tetapi nah di sini Said itu bilang Muslim scholars yang hari ini ya mementingkan juga reason ya di dalam persoalan tafsir begitu ya, bukan cuma sekedar ambil tradisi yang memang udah konservatif dan tradisional begitu aja ya. Lalu using approaches based to a certain extent on reason and taking into consideration that there are other possible interpretations, a number of Muslim scholars today argue that there is nothing theologically difficult in accepting the idea that Jesus was crucified and that he was killed. Ya, jadi ini komentar menarik sekali dari Abdullah Said ya, bahwa secara teologis sebenarnya nggak ada keberatan atau kesulitan besar untuk menerima bahwa Yesus sebenarnya eh, disalib atau dibunuh. Ya karena banyak kok nabi-nabi yang lain juga, bahkan juga yang disebut di Quran akhirnya dibunuh ya oleh musuh-musuhnya begitu ya. Dan sesungguhnya tema utama di Quran ya bahwa nabi itu memperoleh perlawanan dari orang-orang kafir yang tidak percaya itu cukup sentral. Ya karena itu juga mengekspresikan pengalaman Muhammad sendiri yang mengalami gesekan, ditolak di Mekah, akhirnya harus hijrah ke Madinah dan sebagainya begitu ya. Jadi itu cukup sentral begitu ya. Sehingga ya kata Abdullah Said tidak ada kesulitan besar ya secara teologis apa yang kena langgar ya secara akidah kalau misalnya menerima tafsir bahwa Yesus itu sebenarnya disalib dan dibunuh gitu ya. Nah, jadi ini juga ada komentarnya ya. Rejecting the Christian claims about Jesus and the New Testament narrative of Jesus that largely based on few sayings from the second generation Muslims is highly problematic from the point of view of such contemporary Muslim scholars. Ya, jadi untuk kalangan Muslim scholars yang ini yang lebih memakai reason ya di dalam melakukan tafsir, kalau kita menolak klaim kekristenan dan perjanjian baru ya bahwa Yesus itu memang mati disalib begitu ya semata-mata atas dasar dari tafsir second generation Muslims yang udah menjadi tradisi begitu ya, ini bisa highly problematic ya, terutama untuk kelompok Muslim scholars yang ini ya. Jadi Abdullah Said itu secara terbuka juga ya menceritakan bahwa bahkan di kalangan Muslim scholars juga bisa ya ada perbedaan tafsir ya, dan sebenarnya tidak ada kesulitan teologis yang sangat besar untuk menerima tafsir bahwa Yesus mati, dan terutama juga approach tafsirnya ya bahwa hanya mengambil begitu saja dari second generation Muslim bisa problematik ya. Itu nanti mungkin kita lihat di lebih jelas di kritiknya Nabil Qureshi ya, karena Qureshi kan memang convert ke Kristen terus berusaha mengkritisi ya bagian-bagian pandangan tafsir Quran yang menurut dia sulit dipertahankan begitu ya. Nah, jadi ini komentar yang cukup menarik ya. Saya ingin tunjukin juga ini di halaman berikutnya ya. Nah, di sini ada komentar ya. Ini ya, mulai dari tengah ya, di halaman 144 ya.
by rejecting the very basis on which important Christian theological positions were based, early Muslims were perhaps indirectly attempting to discredit the very foundations of Christian theology. Ya, ini usaha Abdullah Said ya untuk menjawab ya, kenapa sih sampai second generation Muslims itu ya, dan yang diwarisi oleh tradisi ya, bahkan sampai kepada tafsir-tafsir modern itu menolak ya kematian Yesus begitu ya. Ya, di satu sisi ya, the Quran only mentions the death or crucifixion of Jesus in passing. Ya, jadi Quran itu memang bukan fokus utamanya ya soal kematian dan penyaliban Yesus ya. Jadi ini cuma sambil lalu aja disebut. Ya, jadi bisa juga ya, karena ini juga di dalam bangunan doktrinal Islam tidak begitu penting, ya udah dari tradisi diterima aja begitu ya dengan mudah, karena ini nggak ada masalah gitu ya, nggak ada perdebatan, nggak ada diskusi dan lain sebagainya, karena memang bukan sentral di dalam pikiran tradisi Islam begitu ya. Nah, tetapi lalu ada persoalan ini ya, bahwa di dalam konteks kalau misalnya ada gesekannya antara kelompok Islam mula-mula dan kelompok Kristen dan Yahudi ya, maka menolak bagian yang sangat penting di dalam posisi teologi Kristen ya, itu perhaps ya, kata Abdullah Said, indirectly attempting to discredit the very foundation of Christian theology ya. Jadi itu adalah upaya juga untuk menjungkalkan keseluruhan fondasi teologi kekristenannya. Ya, jadi dengan kata lain ya, Said berusaha menunjukkan mungkin tafsir yang demikian itu hasil sesuatu yang muncul dari konteks di perdebatan di zaman itu ya, sehingga lebih dianggap lebih cocok untuk komunitas Islam tersebut menolak kematian Yesus karena dianggap juga menolak keseluruhan fondasi doktrin kekristenannya gitu ya. Nah, lalu di sini juga ada kalimat ini ya, as texts that deny the death and crucifixion of Jesus were most likely overemphasized in early Muslim polemics and later became the standard Muslim theological position in relation to Jesus. In subsequent centuries, it became very difficult to question such positions. Begitu ya. Jadi karena di awal begitu banyak gesekan, banyak diskusi, banyak polemik, itu jadi penekanannya bahwa kematian dan penyaliban Yesus itu didinai. Lalu belakangan begitu udah menjadi pandangan yang diwarisi dan tradisional, in subsequent centuries ya, di abad-abad berikutnya jadi sulit ya mempertanyakan posisi yang udah mengkristal itu ya, yang udah jadi semacam standar yang tradisional ya, sehingga akhirnya secara tradisi Muslim ya pemahamannya seperti itu ya. Apalagi terus ada persoalan tahrif ya, di sini juga ada komentarnya. Similarly, by this time, the view that the scriptures of Jews and Christians were distorted, unreliable, and historically problematic also gain credence ya. Jadi mulai muncul juga pikiran-pikiran bahwa memang kitab-kitab Kristen dan Yahudi itu udah terdistorsi begitu ya. Ya cocok jadi bahwa yang tafsirnya Kristen dan Yahudi bahwa Yesus itu mati disalibkan, itu mungkin bagian dari distorsi itu. Ya, ini komentar-komentarnya Said ya terhadap kenapa tafsirnya jadi seperti itu di dalam pandangan Islam tradisional. Ya. Mungkin sebelum lanjut ke pikirannya Nabil Qureshi, ada pertanyaan atau komentar? Silakan kalau ada. Komentar? Yang buka kamera sih Pak Steven dan Pak Ezra ya. Yang lainnya mungkin sesuai konteks tidak ingin kelihatan wajahnya. Ada komentar Pak Steven? Ada pertanyaan? Sejauh ini masih ngikutin dulu Pak. Oke. Kalau gitu kita coba lanjut ya ke pikirannya Nabil Qureshi ya. Jadi
Sebentar saya ambil dulu bukunya ya. Nabil Qureshi itu mengkritisi ya eh, pikiran-pikiran tradisional Islam ya. Tapi yang kita ingin lihat adalah gimana approach tafsirnya juga ya. Eh, Mungkin saya akan highlight bagian-bagian yang agak sedikit berbeda ya daripada diskusi yang tahun lalu ya supaya saling melengkapi. Tapi secara umum komentarnya Nabil Qureshi adalah bahwa eh, tafsir Kristiani itu lebih tepat karena kitab-kitab yang diacu lebih dekat ya, kitab Injil lebih dekat kepada kejadiannya, sedangkan eh, Quraisy itu menunjukkan ya bahwa ada bagian-bagian di dalam Quran, misalnya kisah Yesus menjadikan burung hidup dari tanah liat, begitu ya, itu diambil dari kitab-kitab apokrifa yang munculnya di abad kedua akhir atau abad ketiga yang ditolak oleh kanon Alkitab Kristen, begitu ya. Dan Bapak gereja mula-mula, early church fathers misalnya Irenaeus itu mengkritisi ya kitab-kitab yang semacam itu ya, misalnya invensi Gospel of Thomas ya atau Injil Gnostik yang lain. Nah, sehingga dengan argumen semacam itu Nabil Qureshi itu bilang kalau secara historical kita mau menangkap satu peristiwa ya apapun itu, maka tulisan-tulisan teks yang lebih dekat kepada peristiwa itu lebih reliable ya. Dan karena Quran sudah berjarak ratusan tahun kemudian ya di abad ke-6, lalu juga dari lokasi yang berjauhan dari kejadian utamanya, maka kalau mau memilih berdasarkan metodologi historical criticism, kita pilih teks yang lebih dekat begitu. Ya, jadi argumennya basically seperti itu. Detil-detil yang menarik adalah Nabil berusaha menunjukkan juga ya kitab-kitab itu munculnya di mana ya kitab-kitab Gnostik yang terlibat ya, dan memberikan analisisnya juga terhadap itu ya. Di diskusi kuliah tahun 2020 kita mendetilkan bagian itu sih. Jadi kalau Bapak Ibu mau bisa lihat lagi ya diskusi yang itu. Saya ingin tunjukkan bagian yang lain ya, bagian dari argumen Nabil Qureshi juga ya. Ini bagian dari eh, pola argumennya Qureshi yang terkait dengan subsectionnya ini ya. Dia bilang bahwa banyak sekali scholars ya, baik yang Kristen maupun pengkritisi Kristiani begitu ya, itu setuju dengan kematian Yesus. Berarti kalau ada satu posisi atau pandangan tafsir yang lain yang mempertanyakan kematian Yesus harus berhadapan dengan banyak sekali scholars ini ya, dan scholars ini nggak cuman yang Kristen begitu ya. Yang dikutip di sini bahkan termasuk Reza Aslan ya, yang Bapak Ibu baca di bawah sini ya. Ini Reza Aslan made it abundantly clear that Jesus was most definitely crucified ya. Terus dia kutip bukunya Reza Aslan ini yang judulnya Zealot begitu ya. Ini Reza Aslan karena menulis buku tentang Yesus juga. Jadi biasanya scholars ya yang pakai metodologi historical criticism ya, nggak mempertanyakan kematiannya Yesus. Yang dipertanyakan tentu dan diperdebatkan kebangkitannya ya, karena itu mungkin lebih sulit ya persoalannya ya. Tetapi juga banyak buku-buku yang membahas hal itu ya. Tapi bersinggungan dengan Islam, jadi permasalahannya adalah soal kematian ya. Nah, lalu yang interestingnya adalah yang ingin saya tunjukkan dan kita diskusikan sedikit ya adalah salah satu scholars yang dikutip adalah John Dominic Crossan. Ya, dan John Dominic Crossan ini menurut Qureshi adalah perhaps one of traditional Christianity's most evocative critics. Ya. Jadi John Dominic Crossan ini dari tadinya rahib Katolik ya, tetapi terus merintis satu gerakan yang disebut historical Jesus. Ya, kalau Bapak Ibu pernah baca ya atau bersinggungan di kuliah tertentu ya, dan historical Jesus itu mempertanyakan historisitas kisah-kisah Alkitab. Begitu ya, sehingga kelompok historical Jesus ini membuat kriteria-kriteria ya. Oh, bagian mana yang sebenarnya historis, reliable, dan bagian mana yang punya agenda sangat berat secara teologis ya, sehingga klaim Injil dan kitab-kitab Perjanjian Baru itu
bisa kita pertanyakan historisitasnya. Ya, jadi kelompok ini sebenarnya sangat kritikal ya terhadap kitab-kitab Perjanjian Baru. Ya. Tetapi yang disajikan di sini adalah Quraisy itu bilang bahkan John Dominic Crossan ini ya yang basically bukan pendukung Kristen gimana gitu ya menurut estimasinya Nabil Qureshi ya, itu tidak punya keraguan sama sekali tentang fakta bahwa Yesus itu disalib di bawah Pontius Pilatus. Begitu ya. Padahal ini juga bukan orang yang di kalangan Kristen dianggap sangat Kristen ya. Nah, di dalam logika tafsir historical criticism ya yang menarik yang Bapak Ibu mungkin bisa renungkan juga ya adalah kalau ya di dalam satu kisah ada bagian-bagian itu yang sebenarnya agak memalukan buat kelompok orang yang menafsir itu ya. Jadi misalnya buat kelompok Yesus ya, kalau kita bilang ya, fakta bahwa Yesus itu mati dan mati disalib dan mati disalib sebagai seorang penjahat ya, karena ada tuduhannya lagi di salibnya ya, inilah raja orang Yahudi gitu ya. Itu sebenarnya fakta yang memalukan begitu ya. Sehingga kalau memang komunitas itu punya agenda teologis ya, hagiografi ya, ingin mengagung-agungkan seseorang ya sebagai martir atau apa ya, mungkin kali tidak pilih fakta itu gitu ya, sehingga bagian yang memalukan dari kisah-kisah itu ya itu cenderung dianggap historical ya, karena buat apa ya sekelompok penganut kepercayaan tertentu yang menyembah atau memuja tokoh tertentu itu mengambil atau mengadopsi bagian dari kisah yang sebenarnya bisa punya nuansa yang cukup memalukan gitu ya. Nah, yang itu udah pasti historis gitu ya di dalam gaya tafsirnya kelompok historical Jesus itu ya. Misalnya juga adalah bahwa oh Yesus dibaptis sama Yohanes Pembaptis gitu misalnya ya. Loh, kok berarti otoritasnya Yesus didapatnya dari Yohanes Pembaptis atau bagaimana begitu ya, dan bagaimana bagian itu menjadi eh, apa dimaknai ya dalam seluruh kisah perjalanan Yesus itu ya, kan itu sebenarnya nggak terlalu menguntungkan ya. Nah, jadi kalau kalau yang fakta-fakta yang seperti itu ya cenderung memalukan, nggak ada untungnya kalau diadopsi ya. Nah, itu diyakini itu historis karena tidak ada gunanya ya memfabrikasi ya kisah yang semacam itu untuk komunitasnya gitu ya. Nah, dengan argumen yang semacam itu Nabil Qureshi itu bilang gitu ya. Jadi historisitas soal kematian Yesus itu even buat orang-orang yang mungkin sangat kritikal ya terhadap kekristenan itu pun diterima begitu ya. Kalau kebangkitannya memang persoalan yang lain begitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu baca ya soal John Dominic Crossan ya di Wikipedia aja ya. Ini juga ada yang cukup menarik ya. Saya coba tunjukin ya. Jadi ini page-nya John Dominic Crossan ya di Wikipedia begitu ya. Ini dibilang karyanya kontroversial ya, portraying the second coming as a late corruption of Jesus' message and saying that Jesus' divinity is metaphorical, gitu ya. Jadi karena mempertanyakan seluruh agenda teologis dari Injil dan Kitab Perjanjian Baru ya, maka biasanya scholars yang semacam ini itu melihat bahwa kisah Yesus sampai menjadi Tuhan itu terjadinya juga kemudian karena muncul di kelompok komunitas agama Kristen begitu ya, dan ada kitab-kitab yang lebih awal yang harusnya jadi acuan tapi ditolak oleh kanon yang mengatakan hal yang berbeda. Lalu John Dominic Crossan dengan kriteria-kriteria yang dia bangun itu ya berusaha memilah bagian mana sebenarnya historical, bagian mana yang enggak. Tetapi kematian dan salib penyalipan Yesus itu dianggap yang historical gitu ya. Nah, lalu gimana cara dia dating ya, menanggalkan kitab-kitab tertentu itu yang jadi kontroversial ya. Di sini juga ada sedikit ya komentarnya dari Wikipedia ya, saya tunjukkan ya. Ini di bagian agak bawah ini ya. Nih bagian sini ya, central to Crossan's methodology is the dating of text. Ya, jadi this is laid out more or less fully in the historical Jesus ya. Kalau mau dicari bukunya ya.
in one of the appendices. He dates part of the Coptic Gospel of Thomas to the 50s ini ya AD ya. Jadi kitab-kitab apokrifa ya, Injil Thomas misalnya ditanggalkan tahun 50 ini bahkan lebih ini ya, bisa lebih early daripada surat Paulus nih. Kalau penanggalannya sekitar tahun 50 karena mungkin surat Paulus yang paling awal Tesalonika atau Galatia itu mungkin tahun 55-an begitu ya. Jadi klaimnya John Dominic Crossan itu seperti itu. Ya, as well as the first layer of hypothetical Q document. Ini tuh kitab-kitab Qumran begitu ya yang menunggu juga sang Al-Masih gitu ya ditemukan ya, the righteous teacher ya itu. Jadi komunitas Qumran itu sebenarnya juga sangat eskatologis, menyingkir, menyepi, keluar dari komunitas Bait Allah yang ada di Yerusalem karena meyakini yang di Bait Allah itu udah korup begitu ya. Nah, ada kitab-kitab ini yang muncul, kitab-kitab apokrifa juga ya, dan ditanggalkannya lebih awal begitu ya daripada kitab-kitab Perjanjian Baru. Nah, ini yang jadi sangat kontroversial nih. Karena kalau begitu historical reconstruction-nya bisa jadi berbeda karena kitab-kitab yang lebih awal itu harusnya memainkan peranan yang lebih penting tetapi tidak masuk kanon ya. Nah, kalau Christian scholars yang lebih konservatif ya akan berusaha dating itu lebih konservatif juga ya. Jadi misalnya kayak kitab invensi Gospel of Thomas itu ya, itu biasanya dilihat siapa yang mengkritisi paling awal early church fathers ya. Misalnya Irenaeus di abad kedua akhir ya. Oh, berarti ya kitab itu mungkin seumur ya dengan kritikannya itu gitu ya, paling enggak ya. Kalau kita mau dating dia lebih early lagi harus ada bukti lain lagi gitu ya. Jadi persoalan mengestimasi umur ya kapan itu ya, itu persoalan yang luar biasa rumit ya. Terus kita bisa tuh berusaha mengusulkan hipotesis tertentu ya. Nah, tapi bukti-bukti eksternalnya apa? Ya, jadi kalau yang mungkin scholars Kristen yang lebih konservatif ya akan merasa John Dominic Crossan itu terlalu ini ya spekulatif begitu ya. Karena kalau mau dating sebegitu early lantas apa begitu ya argumen-argumennya. Dan di bukunya Historical Jesus itu ada ya di appendixnya itu ya yang tadi dikasih referensinya di Wikipedia begitu ya. Tetapi Christian scholars yang konservatif biasanya nggak sebegitu sih early-nya, terutama karena kitab apokrifa itu nuansa gnostiknya bisa kental begitu ya, dan kritik-kritik yang sangat keras terhadap pikiran-pikiran gnostik itu munculnya sejak Irenaeus terus ke belakang gitu ya. Jadi penanggalannya juga lebih ke arah mencocokkan dengan kritik-kritiknya gitu ya. Menurut saya itu cukup reasonable ya, artinya secara historical ya memang itu ya metode-metode dan cara estimasi yang ditempuh ya oleh Bible scholars gitu. Ya, dan argumennya Nabil adalah selain yang basic argumennya di chapter itu bahwa jarak kitab-kitab Injil dan Perjanjian Baru lebih dekat kepada kehidupan Yesus, tapi salah satu argumen dia yang sebenarnya sangat kuat adalah scholars kebanyakan ya, baik yang Kristen maupun yang tidak sangat Kristen itu setuju ya dengan kematian Yesus. Artinya kalau mau mendorong posisi yang lain ya harus melawan semua scholars itu ya, dan terus berusaha bilang dengan simplistis ya bahwa semua scholars itu salah sekaligus gitu. Itu sulit gitu ya. Karena gimana ya defend-nya gitu ya posisi itu begitu ya. Makanya Abdullah Said juga di dalam chapternya cukup terbuka ya dan bilang Muslim scholars yang lebih modern, yang lebih pakai reasoning, mungkin aware juga ya terhadap problematika historical criticism itu, dan melihat kalau mengambil dari tradisi second generation Muslim interpretation begitu saja bisa punya banyak kesulitan juga gitu ya berhadapan dengan historical criticism gitu. Mungkin sejauh itu dulu kali ya, mudah-mudahan memberikan gambaran ya sebenarnya seperti apa perdebatannya ya, dan kerumitan tafsirnya ya, lalu approach pendekatan tafsir itu yang disajikan itu seperti apa gitu. Ya. Ada pertanyaan, komentar? Silakan kalau ada sekarang.
komentar apa aja? Silakan, boleh. Saya dulu deh, Pak. Iya, Pak, silakan, Pak. Saya nggak baca bacaan minggu ini, cuma sempat catch up sedikit di texting teman-teman. Jadi kalau nggak salah kan mulai mempertanyakan tentang kematian Tuhan Yesus itu kan di generasi kedua Islam ya kalau nggak salah. Nah, yang saya mau tanya itu kira-kira apa ya yang melatar belakang itu bisa mempertanyakan hal itu. Kalau tadi kan dari pemaparan Pak Ihan itu eh, rasanya kok semua sepakat gitu. Kalau kalau Yesus yang dikisahkan di Alkitab maupun di Quran itu ya mati gitu. Nah, tapi kenapa mereka bisa menolak gitu? Nah, intuisi saya tuh menebak apa jangan-jangan karena eh, budaya di daerah Timur Tengah itu yang punya budaya yang beda gitu. Jadi kayak eh, mereka keagamaannya Timur Tengah itu mungkin seperti ada kayak apa kalau Babel itu kan ada raja Marduk apa rajanya gitu, Raja Babel yang kaki tangannya Tuhan gitu. Jadi kayak tapi dia manusia, dia ciptaan gitu, creation gitu. Jadi apakah eh, dia mau melindungi kalau eh, Tuhan itu gak bisa jadi manusia gitu. Tuhan dia itu ya tetap ilahi ya ilahi, manusia manusia, dia nggak bisa menerima tension antara divinity sama humanity itu. Apakah memang seperti itu atau gimana ya Pak? Ya, jadi kan memang kalau apa di dalam bangunan doktrin Kristen, kematian dan kebangkitan Yesus itu sesuatu yang cukup sentral ya, yang mewarnai keseluruhan sistem keyakinannya begitu ya. Nah, buat Islam kematian Yesus memang bukan sesuatu yang sangat signifikan ya, sehingga kita lihat kalau di ayat-ayatnya ya, misalnya Anisa 457 itu juga tidak ada semacam kritik yang terlampau keras terhadap apa uh, divinitas Yesus ya, yang terkait dengan kematian dan penyalipannya gitu. Jadi logikanya tuh bukan oh karena pingin apa memperkuat tauhid begitu ya, maka Yesus harusnya tidak mati di salib begitu ya. Karena Abdullah Said kan juga bilang ya, sebenarnya secara bangunan teologis Islam nggak ada alasan sangat kuat untuk menolak kematian Yesus. Loh, kan Yesus memang tidak dianggap Tuhan ya di dalam doktrin Islam begitu ya. Kan dia nabi. Dan nabi dibunuh kan bukan hal yang aneh ya. Even di cerita-cerita Quran juga bahwa nabi mengalami kesulitan dan lain sebagainya itu juga biasa gitu ya. Jadi nggak ada kesulitan yang besar secara teologis untuk menerima kematian Yesus. Tapi bahwa misalnya itu untuk menyanggah mungkin keseluruhan doktrin Kristen karena kematian Yesus itu cukup sentral. Nah, itu mungkin muncul motivasinya di tengah-tengah konteks pergesekan antara kelompok Islam dan kelompok Kristen dan Yahudi di generasi kedua itu gitu misalnya. Nah, itu yang coba diajukan usulannya oleh Said bahwa mungkin rekonstruksi sejarahnya itu seperti itu gitu ya. Apakah setuju atau enggak dengan paparan Said ya boleh aja ya didiskusikan dan diperdebatkan, tapi itu usulannya dia gitu. Ya, jadi dengan kata lain ya, itu juga kayaknya ada yang nulis dari texting, saya lupa siapa, mungkin Bu Indi ya, yang bilang bahwa Said itu merasa juga nggak ada masalahnya ya sebagai Muslim menerima kematian Yesus gitu ya. Tetapi memang Said menunjukkan kalau ditelusuri secara tafsir tradisional, mulai muncul dari second generation, bahkan sampai yang modern, yang diwarisi itu. Sehingga paham tradisional Islam itu memang udah nggak mempertanyakan lagi. Terutama juga karena itu nggak sentral ya di dalam doktrin keseluruhan pemikiran Islam begitu ya. Nah, tapi buat Said ya nggak ada masalah sebenarnya secara teologis gitu ya. Dan apalagi kalau mungkin tafsir dan hermeneutika modern itu juga ada perkembangan dan metode historical criticism juga bisa kita terima sebagai tools yang mempertajam hermeneutik kita gitu ya. Nah, jadi harus ada pertimbangan-pertimbangan lain juga gitu dalam melakukan tafsir ya. Mungkin usulan Abdullah Said itu seperti itu sih, karena kan
dia bersinggungan juga ya dengan berbagai tafsir modern ya dan Muslim scholars modern juga gitu. Mungkin bisa jadi masuk akal sih Pak, usulannya rekonstruksi sejarah berdasarkan si Said tadi, karena kalau lihat kan dari Yudaisme ke Kristen kan ada satu hal yang esensial dipertentangkan ya, Yesus itu manusia tapi Allah. Nah, kemudian sekarang dari Kristen mau ke Islam mungkin ada hal esensial lain yang dipertentangkan lagi gitu. Jadi Yesus itu nggak mati gitu ya. Mungkin itu mungkin make sense sih jadinya gitu Pak. Yang mempermasalahkan soal divinitas Yesus itu yang itu tadi ya, Al-Maidah ya, surah 5 ayat 117 ya. Tapi yang Anisa surah 4 ayat 157 tuh enggak. Ya, dan konstruksinya ayat Al-Maidah 117 itu juga kematiannya itu disebutnya sambil lalu juga ya kan, bahwa ketika engkau mengambil aku begitu ya, itu tidak dipakai ya fakta atau argumen kematian itu untuk menyanggah atau menunjukkan bahwa keilahian itu salah. Itu nggak begitu logikanya ayat itu ya. Logikanya adalah Yesus sendiri yang menyanggah bahwa dia menyebarkan klaim divinitas terhadap dirinya. Begitu ya, sehingga persoalan kematian itu memang bukan sentral di dalam argumen apa-apa gitu. Itulah juga yang didiskusikan oleh Said di chapternya gitu. Iya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan kalau ada. Mungkin baru mulai seru dan mulai berpikir ya, karena tafsir memang nggak simpel ya. Silakan kalau masih ada pertanyaan atau komentar. Kalau nggak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini recordingnya nih. Ya. Oke.